Kira tahun 97-98, waktu itu saya lulus sekolah Alkitab. Nah, lulus sekolah Alkitab, saya pikir tuh jadi hamba Tuhan itu repot. Karena apa? Banyak proyek thank you-nya. Jemaat yang pelit sama yang murah hati, itu banyak yang pelit. Tapi di sini tidak. Amin. Nah, datang aja pelit, apalagi kalau online kan gitu. Betul? Betul Ibu? Datang aja pelit apalagi online gitu loh. Nah, sehingga tahun 97-98 tuh saya fokus ke bisnis plastik polipropilin. Setelah saya mulai bisnis dan berhasil, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Waduh, kaget saya. Artinya kan mati, betul? Tuhan, aku belum siap untuk memberikan yang terbaik dalam hidupku. Saya belum siap. Kalau engkau berikan aku waktu diperpanjang, walaupun sesaat, maka aku pergunakan hidupku sebaik-baiknya. Tapi Tuhan bicara sama saya, hari ini engkau pulang. Saya bingung, kalau saya mati modelnya gimana? Saya ngomong sama papa mama saya, Mami, Papi, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Apalagi stres. Dan apa yang terjadi? Saya naik sepeda motor, boncengan sama kawan saya. Kecelakaan yang paling berbahaya kalau naik motor itu justru yang di belakang. Makanya saya setelah kejadian itu kalau naik motor mintanya di depan terus, saudara. Kenapa? Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul? Yang depan kan tahu sesuatu langsung gini. Nah, saya naik motor, saya di belakang, jalan kenceng, arah ke Wonogiri, saya masih ingat itu, mau ke Gemawang. Nah, ada truk jalannya kenceng, tiba-tiba tanpa rating itu berhenti. Nah, motor ini mau nyalip, yang depan tahu langsung gini, saya kan tidak tahu, buar langsung gini. Saya masih ingat, buar. Dan apa yang terjadi? Roh saya dijemput seorang malaikat tinggi, langsung dibawa ke atas. Di situ saudara ada tangga emas. Dan setiap tangga itu ada malaikatnya. Memuji menyembah Tuhan seperti derau air bah. Seperti derau air bah. Wum, 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 wum gitu loh. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata dalam suatu bahasa, nanti kita di surga tidak ada yang pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sana ada satu bahasa, yaitu bahasa roh. Bahasa ini gini, saya suka ngomong, gitu ada. Tapi saya ngerti apa yang dia katakan. Dan saya mengucapkan suatu bahasa juga. Komunikasi gitu. Di situ saya kaget sekali. Berarti nanti kita di surga ada bahasa surga. Dan malaikat itu memberitahu pada saya bahwa lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di muka bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu-lagu kita yang baru itu lagu expired semua di sana, saudara. Apa yang terjadi? Malaikat itu berkata sama saya, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Nah, modelnya seperti ini nih. Saya masuk satu tempat. Nah, tapi ininya emas asli. Bedanya di situ aja. Nah, malaikatnya itu modelnya
Jadi bukan pendek, agak kerup namanya. Saya masuk ke tempat itu dan dengar nyanyian, ku nyanyi haleluya, awan kemuliaan, berbagai lagu pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan saya sujud di depan tabut perjanjian. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu, tempat ini. Jadi Musa tentang kemah suci itu membuat replikanya. Yang aslinya yang ada di surga yang saya lihat itu. Jelas saudara? Jadi tabut perjanjian itu ada di surga. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan lagi. Kembali ke tangga emas itu. Dan di tangga itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu malaikat semua. Di situ saudara, ada 2 orang yang menjemput saya. Dan 2 manusia itu masih hidup sampai sekarang. Dia bicara pada saya dalam suatu bahasa tentang hal-hal masa depan yang akan datang. Dan mereka akan datang ke muka bumi. Dan 2 manusia itu belum pernah mengalami kematian. Dan mereka akan turun ke bumi untuk mengalami kematian. Yang pertama adalah Henoh, kedua adalah Elia. Apa saudara? Nah, di situ Henoh dan Elia bicara pada saya. Dan wajahnya pun sampai sekarang masih teringat sampai sekarang. Untuk memberitahu hal-hal yang akan datang, tentang hal-hal masa depan. Dan di situ ada hal yang tertentu yang tidak boleh saya beritahu kepada seseorang ataupun kepada jemaat. Karena itu ada hal rahasia. Beritahu tentang hal yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia. Ngomong-ngomong gini, mereka menjelaskan kenapa mereka harus datang. Nah, waktu itu bicara, nah, di situ saya kembali untuk ke tempat tangga itu. Dan tiba-tiba di tangga emas itu berkata, Daud, sebenarnya kau sudah waktunya ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum engkau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Tangannya berkata, aku adalah aku, akulah Yahweh, Yahweh. Hari-hari yang akan terjadi kelihatan semua. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. 1 lepas, yaitu Timur Leste. 2 akan menyusul. Hal-hal yang akan terjadi. Terusan Tuhan bicara sama saya. Saya lihat bom-bom meledak di mana-mana. Saya ngomong, Tuhan, bom. Gimana saya mau, lebih baik saya enggak jadi balik lah, wong bom ya nak. Kau harus kembali. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir hidup kita itu sudah ada di sana. Tuhan bicara, mari ketunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan, lantainya emas, dan di situ ada pagar seperti tembok benteng air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby,
emerald, cat eye, dan paparaca, batu-batu mulia. Yang tidak ada itu batu akik, saudara. Jadi di sana itu batu apa, saudara? Batu apa? Batu mulia. Di sana itu batu mulia semua. Setelah itu, apa yang kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan, kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapakah istriku di masa depan. Tiba-tiba saya lihat ada seorang wanita rambut lurus, panjang. Mau tak lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambutnya lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Kan gitu dah. Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak kecil perempuan ngeliatin saya gini. Dia tatap saya, dia mandang saya gini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa anak kecil itu? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan saudara, saya belum ketemu istri saya, belum kenalan, udah lihat anaknya. Nah itu anaknya ini, Felicia sini. Nah. Anak saya lebih tinggi dari saya untuk memperbaiki keturunan. Nah, ini anak saya adalah anak saya perempuan. Dari sebelum dia lahir, bahkan sebelum ketemu istri saya, udah ketemu dia duluan. Ya, jadi hari-hari yang akan terjadi itu ada di sana. Terusan engkau menjadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Kelihatan semuanya. Makanya waktu itu saya lihat hal yang terjadi. Saya pernah menjadi pengaman untuk presiden itu tahun 2004 sama 2014. Di sana sudah ada hari yang akan terjadi. Jadi dalam hidup ini sebenarnya dari awal akhir hidup kita sudah ada di sana. Bahkan umur kita pun sudah ada di sana. Hari-hari yang akan datang, hari-hari yang akan terjadi, kelihatan semua. Dan apa yang terjadi? Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya engkau kembali. Tuhan, aku minta satu hal dalam hidupku. Sebelum aku kembali ke tempat ini lagi, apa permintaanmu? Jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu modalnya hanya nekat. Betul enggak? Aku minta satu aja. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja dah. Cukup aja dah. Enggak usah macam-macam dah. Tuhan bicara, kembali kau ke tempatmu. Dan dua manusia itu bicara sama saya. Mereka bicara untuk tugas-tugas saya, memberitahu tugas-tugas saya. Nah setelah itu mereka antar saya. Dan ada kereta berkuda berapi. Langsung saya suruh naik kereta itu, turun ke bumi. Roh saya masuk, hidup lagi. Semua luka langsung hilang semua. Di situ terdengar suara, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Dan tugas yang harus dilakukan. Disitulah saudara, Tuhan beritahu lagu-lagu itu kuberikan kepadamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah,
Saya ini terus terang, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Saya tuh not aja enggak tahu. Suara saya ini ancur-ancuran. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Nah, tapi Tuhan berikan saya 75 lagu lebih. Nah, salah satu lagu yang terbaru yang Tuhan berikan saya tadi itu, coba nyanyikannya seperti kaki rusa tadi lah. Singer ya. Kalau saya nyanyi nanti bingung semua. Lagu ini diberikan Tuhan, itu ada di kebun. Ada Felicia waktu itu ya, Feli ya. Tuhan memberitahu saya bahwa lagu ini diberikan Tuhan, pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022. Tahun berapa saudara? Bahwa kita akan mengalami ini. Dan Tuhan berjanji memberi kita kekuatan seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Dan pesan Tuhan berkata apa pada saya? Lagu ini untuk tahun 2021 dan 2022 ini yang akan terjadi atas umat Tuhan. Silakan nyanyi. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bapa, Mari kita bangkit berdiri saat ku ini. datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberiku kekuatan. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidup. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Saudara, itu pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022 bahwa Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa
untuk mendaki di bukit. Artinya apa? Di tengah badai Tuhan memberikan kekuatan.